sekolah. Teman-teman duduk rapi. Siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak solihah duduk rapi? Jadi yang duduk rapi ada door prize yang sudah Ustaz siapkan di sana dan akan Ustaz berikan yang paling rapi duduknya. Baik. Baik, di samping Ustaz sudah ada Ustaz Hafidz Salim. Masya Allah, beliau dulu waktu masa kecil saya Ustaz sering nonton namanya si Entong. Iya. Ibu-ibu juga pernah nonton si Entong ya? Pernah ya dulu ya? Ini Ustaznya justru tambah muda, si Entongnya tambah tua. Nah, bisa gitu ya? Iya, saya kan dulu kecil, sekarang tambah tua. Nonton Kak Salim dulu kecil, muda, sekarang tambah muda lagi. Masya Allah, umurnya barokah Ustaz, insya Allah ya. Amin. Baik, tidak panjang lebar, nanti kita akan mendengarkan nasihat mau'idhah hasanah dari Ustaz Hafidz Salim dengan tema keteladanan atau meneladani siapa akhlaknya Rasulullah. Ada banyak banget akhlaknya, nanti akan kita dengarkan dengan baik. Sudah siap dengarkan? Sudah siap dengarkan? Baik, kepada Ustaz Hafidz Salim, fadhil Ustaz. Waktu dan tempat kami haturkan. Baik. Halo. Hai. Jawab dengan jawaban hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo hai. Halo hai halo hai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi jawab salamnya masih belum kompak, masih belum semangat. Boleh Ustaz Hafiz pantun boleh? Boleh Ustaz Hafiz pantun boleh? Jawab dengan jawaban cakep, siap? Siap. Coba pengen denger dulu suara cakepnya. 1, 2, 3. Kurang semangat. Sekali lagi 1, 2, 3. Cakep mana? Ustaz Septian sama Ustaz Hafiz? Dua-dua. Baik ya. Daun salam di air hangat. Kurang semangat. Daun salam di air hangat. Paling enak makan soto babat. Yang jawab salam dengan semangat Ustadz Hafiz doain jadi anak-anak hebat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jawab salamnya lebih semangat ya. Karena salam itu isinya doa. Semoga kita dikasih keselamatan, dikasih rahmat, dan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tetap semangat. Tepuk anak soleh. Tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa.
Baik, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat ya. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Nggak ada suaranya. Saya minta Ustadz Hafiz pengen suara yang cowoknya dulu, harus keras. Nanti yang ceweknya jangan sampai kalah keras suaranya dari yang laki-laki. Siap? Siap? Siap ya? Nanti kalau Ustadz Hafiz bilang apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap ya? Siap. Yang laki-laki apa kabarnya? Oke, sekarang yang perempuan, mana suaranya? Ya, siap. Yang perempuan apa kabarnya? Cakep. Sekarang semuanya apa kabarnya? Tepuk tangan buat kita semua. Tadi Ustadz Hafiz dengar tepuk anak soleh. Coba yang pertama berarti kalimatnya apa? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Terus? Adik soleh. Stop. Berarti anak soleh yang pertama adalah harus rajin sholat. Siapa yang di sini males sholatnya? Ayo. Wah, berarti alhamdulillah. Siapa yang di sini rajin sholatnya? Wah, tepuk tangan buat kita semuanya. Siapa di sini yang sudah sholat subuh bangunnya sendiri? Berarti masih suka kesiangan. Siapa yang sholat subuhnya suka kesiangan? Iya. Siapa yang sholat subuhnya masih suka kesiangan? Wah, berarti besok-besok kalau mau jadi anak yang soleh, bangun subuhnya harus lebih tepat waktu. Kalau nggak bisa, pasang alarm supaya kita bisa bangun subuh. Tapi kalau nggak bisa bangun juga, minta dibangunkan sama orang tuanya. Mulai dari sekarang belajar bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun kalian belum punya kewajiban untuk bagaimana melaksanakan sholat wajib, tapi mulai dari sekarang kalau mau jadi anak soleh, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kebanggaan kedua orang tua, mulai dari sekarang harus bangun subuh, harus sholat subuh. Bagaimana niat sholat subuh? Ada yang tahu nggak? Ayo, katanya udah biasa sholat subuh. Berarti siapa yang tahu doa atau niat sholat subuh? Usolli fardhu subhi. Terus mustaq adaan lillahi. Alhamdulillah. Berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai anak yang soleh, yaitu melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu. Karena sholat itu masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa?
Siapa yang tahu coba angkat tangan. Sholat itu masuk rukun Islam yang keberapa? Coba, keberapa? Wah, tepuk tangan. Rukun Islam yang kedua. Karena yang pertamanya adalah apa? Apa? Coba syahadat bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Cakep. Alhamdulillah. Berarti tadi sudah disampaikan, kalau mau jadi anak yang soleh, yang pertama adalah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Jadi, hai, halo. Ustaz Hafiz mau kasih tahu, bangunan ini bisa berdiri karena ada apa aja. Coba. Pertama ada apa? Ada? Ini apa? Ini tiang. Siapa yang bilang tiang? Tiang. Terus ada apanya? Atap, betul ya? Ada pondasi ya? Ada pondasi. Wah, kalian pasti tahu, kalau apalagi ibu bapaknya itu tahu kalau bangun rumah pertama ada pondasi, dan pondasi itu adalah syahadat kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menguatkan bangunan, dan berikutnya adalah sholat. Jadi sholat itu tiangnya agak. Coba kita bayangkan, kalau seandainya gedung ini nggak ada tiangnya, rubuh apa enggak? Kira-kira kalau seandainya gedung ataupun masjid ini tiba-tiba tiangnya nggak ada, kira-kira bisa berdiri nggak? Bisa berdiri megah nggak? Berarti tiang sangat penting nggak? Tiang ini penting nggak? Berarti sholat sama seperti tiang. Kalau kita mendirikan sholat, sama saja mendirikan tiang agama. Alhamdulillah. Makanya harus sholat, belajar sholat. Sholat apa aja yang 5 waktu? Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya, yang keenam enggak ada. Untung tadi yang di sini langsung bengong, kok 6? Perasaan cuma 5 ya. Berarti tadi tepuk anak soleh yang keduanya apa? Tepuk anak soleh. Berarti kalau mau jadi anak yang soleh, yang keduanya harus rajin belajar Al-Quran. Karena sholatnya kita ada bacaan Al-Quran yang harus dibaca. Apalagi surat Al-Fatihah wajib bisa, wajib hafal. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah masuk kategori rukun sholat. Ada yang hafal surat Al-Fatihah? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah Ustadz Hafiz tadi disampaikan sama Ustadz Septian, katanya di sini anak-anaknya pinter ngaji semuanya. Alhamdulillah. Karena anak-anak sini ada TPQ-nya, betul nggak? Tapi Ustadz Hafiz boleh tes nggak hafalan anak-anaknya? Coba antara yang laki-laki dan yang perempuan, mana yang hafalannya paling banyak? Sekarang Ustadz Hafiz mau tes yang laki-lakinya dulu, nanti baru yang perempuan. Siap? Siap? Coba yang pertama yang laki-laki. Terusin ya, nanti Ustadz Hafiz baca ayat, nanti kalian terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Inna abtan. Cakep. Coba yang perempuan terusin. Bismillah. Ibu-ibunya juga boleh nyaut biar rame. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terusin. Ini tadi anak-anak laki bisa, coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam. Alhamdulillah. Mana katanya Ustadz curang, giliran yang laki-laki suratnya surat pendek, kita surat panjang. Oke, sekarang kalian saya kasih biar kompak sama-sama. Soalnya di ayat ini biasanya kalau nggak konsen suka ketukar-tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kok langsung dinukum kan? Dibilang juga apa Ustadz Septian? Pasti deh kalian kalau dapat surat itu pasti bolak-balik atau pengen lapih buru-buru ya. Ulang, harus semangat. Salah tadi, terlalu buru-buru. Sebetulnya belum sampai lakum dinukum, kalian udah lakum dinukum. Berarti ada ayat yang belum dibaca. Siap? Karena ayatnya nih sama diulang-ulang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sadaqallahu. Alhamdulillah. Ternyata nggak salah. Ustadz Septian bilang di sini pada pinter ngaji semuanya, berarti benar semuanya pada pinter ngaji. Alhamdulillah. Yang ketiga tadi tepuk anak soleh. 1. Rajin sholat, terus rajin ngaji, terus orang tua dihormat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi Allah perintahkan kepada kita nih untuk menyembah Allah, menyembah jangan selain Allah. Kita nggak boleh menyembah kita nggak boleh menyembah selain Allah. Jadi yang harus kita sembah adalah Allah. Setelah kita menyembah Allah, baru kita harus berbuat baik kepada orang tua. Hai, halo. Siapa di sini yang kalau pagi masih suka ngambek kalau dibangunin orang tua?
Masih suka marah-marah kalau dibangunin orang tua? Hah? Anak laki-lakinya masih suka marah nggak kalau dibangunin orang tua? Jangan, karena orang tua kepengen kalian jadi orang hebat, makanya kalian ini harus disiplin. Betul nggak? Kalian pengen jadi orang hebat nggak? Coba, yang pengen jadi orang hebat angkat tangan. Yang pengen jadi orang sukses angkat tangan. Yang pengen jadi orang yang kaya dan bermanfaat angkat tangan. Pengen jadi orang kaya yang bermanfaat? Pengen? Pengen jadi orang hebat yang bermanfaat? Pengen? Salah satu kuncinya supaya kalian jadi orang-orang hebat adalah harus berbakti kepada orang tua. Ustadz Hafiz pengen sampein satu kisah. Ada kisah tentang bagaimana kesolehan seorang anak kepada orang tuanya. Karena memang kita harus jadi anak yang berakhlak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya Nabi diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita harus memiliki akhlak yang baik. Siap? Ada yang tahu kisah Uwais Al-Qarni enggak? Halo? Ustadz Hafiz mau cerita sedikit sebagai penutup kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah orang yang hidup dalam kesederhanaan. Lahir di daerah Qarn atau Yaman. Uwais Al-Qarni tinggal dengan seorang ibu yang tunanetra. Ibu yang sudah tidak berdaya. Hai. Halo. Ibunya ini udah nggak bisa jalan. Ibunya juga nggak bisa lihat. Kehidupan Uwais Al-Qarni itu nggak punya banyak apa-apa karena orang sederhana, bahkan cenderung mendekati orang susah. Satu ketika mati. Satu ketika ibunya minta sama Uwais Al-Qarni permintaan yang gak disangka, permintaan yang gak diduga dan mengagetkan Uwais Al-Qarni. Apa permintaannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ibunya Uwais Al-Qarni minta kepada Uwais untuk berangkat haji. Uwais Al-Qarni mikir gimana mau berangkat haji. Kendaraan nggak punya, zaman itu beliau nggak punya onta, nggak punya kuda, beliau orang susah. Tapi nggak menyurutkan keinginan Uwais Al-Qarni buat memberangkatkan ibunya haji. Hai. Halo. Tahu nggak apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Hah? Berangkatnya dengan cara menggendong ibu. Tapi sebelum berangkat haji, Uwais Al-Qarni membeli 1 ekor lembu. Lembunya nih dari kecil dibeli sama Uwais Al-Qarni. Dan kemudian setiap hari lembu ini, sapi, setiap hari digendong-gendong sama Uwais Al-Qarni. Diangkat, dibawa ke atas bukit, turun bukit, ke atas bukit, turun bukit. Setiap hari digendong sama Uwais Al-Qarni.
Kira-kira kalau ada orang yang setiap hari ngegendong-gendong binatang, kambing lain sebagainya, kalau di sini dianggap gila nggak? Bisa jadi dianggap gila, karena Uwais Al-Qarni juga dianggap gila sama tetangga-tetangganya. Uwais ini orang gila, setiap hari ngangkatin lembu, setiap hari ngangkatin sapi. Buat apa sih? Ada yang tahu nggak buat apa? Kenapa Uwais Al-Qarni ngangkat sapi, ngangkat lembu? Ada yang tahu nggak? Hai, ada yang tahu nggak? Kenapa Uwais Al-Qarni setiap hari bawa-bawa lembu ke atas bukit, turun bukit dan seterusnya? Ada yang tahu nggak? Hai, mau dikasih tahu nggak? Mau dikasih tahu nggak? Nih, ternyata Uwais Al-Qarni mengangkat lembu setiap hari. Ternyata 8 bulan kemudian saatnya berangkat haji tiba. Uwais Al-Qarni badannya sudah kuat. Uwais Al-Qarni otot-ototnya sudah mulai keluar. Uwais Al-Qarni sudah yakin mampu bawa berangkat haji ibunya dengan cara digendong. Jadi Uwais Al-Qarni berangkat haji dengan ibunya dengan menggendong dari Yaman sampai ke Masjidil Haram, digendong. Lalu Uwais Al-Qarni selalu doa kepada Allah saat tawaf. Apa yang diminta sama Uwais Al-Qarni? Setiap doa sambil tawaf, ya Allah, ya Allah, aku kepengen dosa ibuku diampuni. Ya Allah, aku kepengen ibuku masuk surga. Ya Allah, aku pengen dosa ibuku diampuni. Ya Allah, aku pengen ibuku masuk surga. Lalu apa jawaban ibunya? Ibunya ngomong sama Uwais Al-Qarni, ya Uwais, kamu nggak doa untuk dirimu. Kenapa hanya aku yang kau doakan supaya diampuni dan masuk surga, tapi kau tidak berdoa untuk dirimu? Lalu apa jawaban Uwais Al-Qarni? Ibu, kalau seandainya Allah sudah ridho mengampuni dosa-dosamu dan engkau dimasukkan ke dalam surga, maka aku cuma berharap ridho darimu ya ibu. Maka dari itu, kalau mau jadi anak yang sukses, harus berbakti kepada orang tua. Itu poin ketiga. Dan tentunya Ustadz Hafiz hadir di sini sama teman-teman ataupun sahabat yang ingin menjelaskan tentang Palestina. Ada hadiah ya Ustadz Septian. Wah, hadiahnya pasti menarik. Boleh dikasih? Oh, oke, satu hadiah ya Kak, ya Bunda Husna ya. Satu hadiah nggak apa-apa ya. Coba siapa yang bisa tebak? Hai. Ayo. Ayo apa? Ayo. Hah? Tebak ya. Siapa yang tahu Uwais Al-Qarni itu? Uwais Al-Qarni siapa? Ayo, yang tahu siapa? Ayo, ayo. Cerita apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hafiz? Ayo, cerita tentang siapa yang diceritakan oleh Ustadz Hafiz? Sini sayang, sini ya kamu, sini maju ke depan. Sini ya kamu, maju ke depan. Nah, ada dua nggak apa-apa ya, langsung nggak apa-apa, biar cepet. Wah, siap, siap. Kamu siapa namanya sayang? Masjidah. Masjidah. Masjidah.
Ibu. Maaf ibu. Mohon maaf lahir batin. Masih berapa saya? Kelas 6. Cita-cita mau jadi apa? Hakim. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan yang semangat dong. Ada temannya yang jadi hakim. Tapi bukan hakim garis ya. Hakim garis main bola. Kamu siapa namanya? Asia. Wah, luar biasa. Ada yang tahu nggak Asia itu istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Fir'aunnya yang sombong tapi istrinya soleh. Cita-cita mau jadi apa saya? Menghafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Semua yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Malaikat Jibril jadi mulia. Malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya karena membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia dari sekian nabi, Sayyidul Anbiya, karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Ramadan jadi bulan yang mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar pun sama, menjadi hari yang mulia karena dimana diturunkannya juga Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang pengen menjadi anak penghafal Al-Quran dan bisa memahami Al-Quran, insya Allah bakal jadi orang yang mulia. Jawaban dari pertanyaan saya adalah, pertanyaannya siap? Tadi sudah ya. Siapa yang diceritakan oleh Ustadz Hafiz? Cakep. Ini dia hadiahnya. Mau yang ini? Kok milih kamu? Dikasih yang ini, mau yang ini, Bu. Wah, benar-benar hakim nih. Yang mana jadinya? Oh, karena kamu yang minta duluan. Oke, ini buat kamu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya, boleh. Asia, ini buat kamu. Hebat. Jawabannya apa? Jazakumullah khairan katsiran. Maksudnya tadi cerita saya jawabannya apa? Itu kalau dikasih hadiah. Maksudnya nggak salah. Jadi kalau dikasih harus mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Benar. Cuma tadi pertanyaannya apa? Apa tadi jawabannya? Cakep. Alhamdulillah. Silakan kembali ke alamnya. Maksudnya duduk. Baik, nanti akan diteruskan oleh Ustadz Rasmi ya tentang apa yang ingin diceritakan. Yang tadi sudah dibacakan juga ayatnya ya, yaitu surat Al-Isra ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan inilah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, kiblat pertama kita sebagai orang Islam sebelum ke Masjidil Haram. Oleh karena itu banyak keutamaan adik-adik yang harus adik-adik pelajari dan ketahui. Tentunya nanti akan disampaikan terkhusus buat bunda-bunda dan ayah semuanya yang hadir. Tentunya kami mengharapkan perhatian dari yang hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz Rasmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari belakang kelihatan nggak, Bunda? Kelihatan, Bunda? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah mendengarkan penyampaian ataupun
materi yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Hafiz Salim. Kali ini saya ingin memaparkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kalau di sini banyak anak-anak, di Gaza itu juga banyak anak-anak. Tapi bedanya kita pergi ngajinya pakai seragam, anak-anak di Gaza pergi ngajinya nggak pakai seragam. Anak-anak di Gaza pergi ngajinya nggak pakai baju jubah, mereka nggak punya. Kita akan lihat. Ini bukan fenomena, ini bukan film, tapi ini adalah kondisi nyata yang terjadi di kota Gaza setelah 1 tahun terakhir. Seluruhnya yang hadir di sini, baik anak-anak dan bunda-bunda kita sekalian, saya akan sedikit jelaskan juga bagaimana bentuk Masjidil Aqsa yang kemudian nanti akan bersambung kepada kota Gaza. Baik, ini kelihatan nggak nih? Ada kuning nih, kelihatan? Kelihatan ya. Baik, saya mundurin dikit sebentar. Ada suaranya, Ustaz. Ke Epson ya. Baik, kayaknya saya pindahin aja Ustaz. Saya pindahin saja, lebih bagus suara yang di laptop. Baik, ini adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi Rasulullah SAW bersama para sahabat pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa sebelum diperintahkan untuk menghadap